Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di video saya yang ketiga. Kemarin di video saya yang pertama kita sudah bicara tentang konsep database, gitu ya, dasar-dasar database, tentang data, tentang DBMS, tentang alur flow bisnis dan lain sebagainya. Kemudian di video saya yang kedua kita sudah bicara tentang desain logik sebuah database yang kita jelaskan secara satu materi yang kita sebut dengan entity relationship diagram. Jadi kemudian ketika itu kan butuh diterjemahkan kan, karena dari ERD itu masih bentuk logik, maka perlu transformasikan ke dalam bentuk fisik sebuah database yang nanti akan kita bahas di sini bagaimana mentransformasikan gambar dari ERD kemarin itu dalam bentuk tabel data. Nah, sebelum kita bicara untuk nanti teknik-teknik mentransformasikan, itu kita sedikit akan bicara bahwasanya metode database yang kita pakai di sini adalah database relasional. Jadi database relasional itu adalah kalau menurut code itu adalah suatu model data yang meletakkan data itu dalam bentuk tabel. Jadi seperti itu. Kemudian pada tahun 1980 muncul banyak software-software relational database management system kayak Access, FoxPro, SQL Server, Paradox, DBase, MariaDB, ada Oracle, kemudian ada lagi mungkin Firebird dan lain sebagainya ya, banyak sekali. Dan hampir semua hampir 90% lebih lah itu database yang ada di sekarang ini berkembang itu adalah memang database relasional, karena kemudahan dipahami, yang kemudahan ketika dia diterapkan di dalam sebuah software. Kemudian ada 3 komponen dasar yang melandasi dari model database relasional. Yang pertama itu adalah struktur data. Jadi data yang ada nanti itu adalah semuanya akan diubah dalam bentuk data berbentuk tabel. Kemudian ada fasilitas untuk manipulasi data, yaitu create, read, update, delete. Itu disediakan di dalam nanti struktur data database, di dalam database relasional. Karena nggak mungkin kan kita hanya bisa membuat tapi nggak bisa dirubah, itu kan tidak ada fungsinya sebuah database. Dia harus memenuhi standar untuk bisa diciptakan, kemudian di-read, dibaca, kemudian juga diupdate ketika memang ada perubahan, kemudian delete ketika memang suatu data itu sudah tidak dibutuhkan, dihapus. Jadi ada fasilitas itu. Kemudian komponen yang ketiga itu adalah bicaranya integritas data. Jadi sebuah data ketika dimanipulasi dia harus konsisten. Ketika di satu tabel itu ada data X yang dirubah, maka di data B yang berhubungan dengan si X tadi itu harus dia itu juga berubah. Misalkan namanya si Joko ini ya, dia nomor HP-nya berubah atau alamatnya berubah. Maka di data B ketika di sini dirubah, maka di data satunya yang berhubungan dengan Joko tadi, dia harus juga berubah. Jadi seperti itu. Bagaimana juga misalkan dihapus, Joko di sini dihapus, jangan sampai di sini nggak dihapus. Misalkan karena repot kan, misalkan gaji gitu ya, karyawan X ini sudah dihapus, ini dia sudah nggak bekerja, tapi ternyata di data gaji ternyata masih ada. Nah, dia masih digaji terus, ditransfer kan bermasalah. Itulah fungsinya integritas data di dalam suatu database. Nah, kita lanjut lagi ya. Jadi kemarin kita sudah kenal ini yang namanya entitas. Jadi entitas ini berarti entitas nilai dengan atributnya adalah name, kode mata kuliah, dan nilai. Seperti itu. Nah, untuk mentransformasikan ini, itu kita kasih notasi seperti ini, biar lebih memudahkan ya. Kalau kita pakai grafik seperti ini kan nanti terlalu banyak gitu ya. Kita transformasikan dulu seperti ini, nilai ini menjadi nilai di depan, kemudian atributnya ini kita kasih tanda kurung, masukkan ke dalam kurungnya tadi. Name masuk ke name, kode mata kuliah masuk mata kuliah, nilai masuk ke dalam nilai. Jadi seperti itu. Kemudian dari sini itu kita transformasikan ke dalam tabel, karena kita tahu tadi syaratnya seluruh datanya itu dia harus dibentukkan dalam tabel, sehingga nilai ini menjadi judul dari tabelnya. Kemudian atribut yang ada di dalam tanda kurung ini kita letakkan di dalam kolom-kolom tabelnya. Kalau nanti di dalam database kita sebut sebagai field gitu ya. Field itu sebenarnya kolom di dalam nanti tabel data.
Nah, kalau diisi kan biasanya seperti ini kan. Ini judulnya, kemudian NIM, kemudian kode mata kuliah, nilai, ini nilainya. Jadi kalau satu nilai yang ada di sini dia berdiri sendiri, misalkan ini saja itu kita sebut sebagai value. B ini kita sebut sebagai value, MK008 ini value, atau A saja ini adalah value. Tapi kalau satu baris itu nilai value yang ada di dalam satu baris ini itu kita sebut sebagai record. Ini satu record, kemudian ini satu record gitu ya, satu record seperti itu. Itu istilah-istilah yang perlu kita kenal dulu dalam nanti mentransformasikan sebuah IRD. Nah, sebelum kita menuju teknik-teknik mentransformasikan, ini saya kenalkan dulu tentang jenis-jenis kunci atau key di dalam suatu data. Misalkan ini ya, kita punya satu tabel, berarti ini kan entitas pendaftaran dengan atributnya adalah ID daftar, NIM, nama, tanggal lahir, kota, HP, dan sebagainya. Ini adalah, anggap aja ini sekarang kita sepakati ini namanya tabel pendaftaran seperti ini, dengan atributnya seperti ini dan value-nya atau nilai-nilainya seperti ini. Nah, terus kita mau mentransformasikan ini seperti apa? Kita lihat dulu key-nya sebelum kita transformasikan, kita lihat dulu, kita pahami dulu tentang key. Yang pertama yang perlu kita pahami itu adalah super key. Jadi intinya gini, jadi dalam suatu data itu ketika kita mengakses itu kan kita pasti kuncinya itu semua data itu intinya ketika kita mengakses kita harus mendapatkan sesuatu yang unik. Misalkan kita ingin mengakses Joko, maka di sini yang kita inginkan Joko itu harus Joko yang ini misalkan, yang M001. Kalau kita hanya memanggil Joko, nanti bingung. Karena Joko di sini ada dua, ada Joko yang ini atau Joko yang ini. Kan seperti itu. Hingga dibutuhkan sebuah kombinasi yang unik. Kita pilih dulu. Nah, itu kombinasi dari dari atribut ini, kombinasi ini yang menghasilkan sesuatu yang unik tadi itu kita sebut sebagai super key. Misalkan kita mengkombinasikan antara ID daftar, nama, dan tanggal lahir. Ini kan sudah bisa menghasilkan sesuatu yang unik ya. Kombinasi ini 0, Joko, dan tanggal lahir. Ini kan tidak ada yang sama ini. Gitu. Atau NIM, nama, tanggal lahir. Ini kan juga sama, enggak akan menghasilkan sesuatu yang sama. Misalkan saya tunjukkan yang itu tidak bisa sebagai super key. Misalkan kita memilih kombinasi antara nama, tanggal lahir, dan kota gitu ya. Kita pilih super key-nya ini, memenuhi tidak memenuhi. Karena apa? Ada orang namanya Joko sama dan kebetulan tanggal lahirnya juga sama misalkan dan kotanya juga sama, kan ada kan? Joko dengan tanggal lahir sekian ternyata masih bisa ditemukan di tempat yang lain. Artinya ini tidak memenuhi sebagai dia super key karena tidak bisa menghasilkan satu baris yang unik gitu ya. Kombinasi itu. Ketika ada satu kombinasi yang dia menghasilkan sesuatu yang unik, itu kita bisa masukkan ke dalam himpunan sebuah super key. Jadi super key di sini adalah ini, dan ini. Ini adalah super key di tabel pendaftaran. Kemudian selanjutnya dari super key yang ada itu kita pilih sebagai sebuah kandidat key. Kandidat key itu adalah super key yang minimal. Jadi kita tadi kan sudah punya nih pendaftar super key, himpunan super key yang ada. Nah, ini kita pilih. Kita minimalkan bisa enggak gitu ya. Misalkan ID daftar, nama daftar, tanggal lahir. Misalkan di sini saya ingin menghapus dua dulu, ID daftar sama nama daftar di himpunan ini saya hapus. Saya hanya memakai tanggal lahir. Bisa enggak dia sebagai super key? Sebagai key? Enggak bisa kan? Karena di sini kalau kita hanya mengandalkan tanggal lahir, itu masih ada banyak tanggal lahir yang bisa sama. Itu berarti nggak bisa ini kalau kita hanya mengambil ini. Atau ngambil nama dan tanggal lahir, juga nggak bisa. Kita kan carinya yang minimal. Karena bisa memungkinkan namanya Joko, tanggal lahirnya sama. Ataupun namanya Nana, di bawah masih ada orang yang Nana ternyata nomor tanggal lahirnya sama, kan seperti itu. Jadi dia nggak memenuhi kalau hanya nama dan tanggal lahir. Coba kita sederhanakan lagi, misalkan kita ambil ID daftar gitu ya. ID daftar bisa nggak? Karena ID daftar ini
ternyata urut, berarti nggak ada yang sama, berarti sebenarnya ID daftar ini bisa kita pakai sebagai kandidat key. Dia sudah dari super key ini bisa diminimalkan, maka dia disebut sebagai kandidat key. Nah, jadi kandidat key yang di sini kalau Anda dengan lakukan yang sama nanti akan Anda dapatkan, yaitu name kemudian HP. HP itu kan tidak mungkin sama kan, semua orang itu pasti HP-nya berbeda kan situ. Jadi itu bisa kita jadikan sebagai kandidat key. Jadi kandidat key dari himpunan ini adalah ID, kemudian di sini adalah name, kemudian di sini HP, di sini masih ada HP, sudah cukup ya. Berarti kandidat key-nya hanya 3 ini, gitu ya. 3 field ini yang jadi kandidat key. Nah, ketika kita sudah menemukan kandidat key, maka selanjutnya kita cari lagi, kita pilih salah satu dari kandidat key ini yang nanti kita jadikan sebagai primary key, yaitu kunci utama. Kunci utama itu adalah kunci yang nanti kita jadikan sebagai dasar untuk pertukaran informasi atau menghubungkan dengan tabel yang lain. Jadi itu sebagai kunci utama. Jadi kita pilih aja. Salah satu ini Anda pilih, itu boleh. Boleh Anda pilih yang ID daftar atau NIM atau HP. Misalkan saya memilih ini NIM, maka NIM ini nanti menjadi primary key. Gitu. Jadi primary key ini syaratnya ada 3. Yang pertama dia harus unik. Unik ya, jadi nggak boleh sama. Misalkan ini NIM, ini saya pilih sebagai primary key, dicek aja. Mungkin kan nggak sama nggak? Ketika dia sudah nggak mungkin sama, berarti dia memenuhi sebagai primary key. Kemudian minimal enggak? Minimal kan? Karena ini sudah nggak bisa dicari lagi yang lebih sederhana. Gitu. Nggak bisa disederhanakan. Beda kalau ini kan belum minimal ini. Karena masih ada bentuk key yang lebih sederhana. Kalau NIM kan ini sudah minimal. Berarti dia sudah memenuhi yang ini. Kemudian tidak boleh nul. Jadi datanya yang ketika kita pilih sebagai primary key, ini kita cari dulu ada data yang nul enggak, kosong enggak. Misalkan ada yang data yang kosong, berarti dia nggak memenuhi sebagai primary key. Harus pilih yang lain. Jadi seperti itu. Karena ini memenuhi, kita NIM ini memenuhi. Gitu. Kemudian kita mungkin mendengar alternatif key itu apa sih gitu ya. Jadi alternatif key itu, kita kan pertama punya kandidat key. Nah, kandidat key ini ketika satu sudah kita pilih sebagai primary key, maka yang lainnya itu disebut sebagai alternatif key. Jadi kandidat key adalah kandidat key yang tidak terpilih sebagai primary key itu kita sebut sebagai alternatif key. Jadi alternatif key-nya di sini adalah ID daftar dan HP. Gitu. Kemudian kita mungkin mengenal lagi istilahnya adalah namanya foreign key. Foreign key itu adalah primary key yang ada di tabel lain. Misalkan ini kan kita punya daftar pendaftaran. Kemudian di sini kita kan punya tabel yang lain, itu namanya penjurusan. Ini daftar, yang daftar ini jurusannya ini gitu ya. Nah, di sini kan NIM, ini kan tadi sudah kita pilih sebagai primary key gitu ya. Tapi untuk kita tahu jurusannya, kita membutuhkan tabel yang lain di sini. Nah, NIM kan sama di sini, di penjurusan ada. Loh, kok ada ini di sini? Nah, ada di sini, dia itu bukan sebagai primary key, tapi dia sebagai foreign key. Jadi satu primary key yang ada di tabel lain yang fungsinya dia itu adalah untuk mengacu kepada tabel utamanya. Itu disebut sebagai foreign key. Jadi di sini dia sebut sebagai foreign key, di sini dia disebut namanya primary key. Jadi seperti itu. Jadi kita harus pahami dulu apa itu super key, apa kandidat key, primary key, alternative key, dan foreign key. Tapi nanti paling yang kita pakai di dalam transformasi ini nanti hanya primary key dan foreign key. Tapi Anda yang penting paham dulu sejarahnya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan transformasi ERD ke relasi atau tabel ya. Jadi penentuan transformasi ERD itu ditentukan dari jenis-jenis atribut dan jenis-jenis relasinya. Jadi kemarin kan kita sudah kenal itu apa entitas, kemudian entitas itu ketika mau dirubah dalam bentuk tabel atau relasi tabel, itu yang kita perhatikan nanti adalah jenis-jenis atributnya, itu akan menentukan bentuk daripada transformasinya dan juga jenis relasinya. Kemarin kan kita kenal kan ada jenis
relasi one to one, ada one to many, ada many to many yang seperti itu. Itu nanti bentuknya seperti apa ketika kita rubah ke dalam bentuk relasi tabel. Yang pertama itu adalah sebelum kita ke bentuk relasi tabelnya, kita lihat dulu entitas dengan beberapa jenis atribut gitu ya. Kemarin kita kenal ya, ada namanya atribut sederhana atau simple atribut kan. Ketika simple atribut kan seperti ini ya. Ini entitas, kemudian di sini ada atribut-atributnya gitu ya. Kalau ada satu atribut yang dikasih tanda apa? Tanda garis bawah seperti ini, berarti menandakan dia adalah primary key-nya. Gitu. Ini kita rubah dulu ke dalam notasi ini ya. Ini mahasiswa, kemudian NIM. Kalau dirubah di sini kasih aja tanda bintang. Kalau bintangnya 1 berarti dia adalah primary key gitu ya. Primary key, kemudian nama, kemudian tanggal lahir, kemudian gender. Oke ya. Nah, kemudian kita rubah dalam bentuk tabelnya seperti ini. Gitu. Jadi mahasiswa, kemudian NIM, nama, tanggal lahir, gender gitu ya. Ini nanti di akhir saya ajari cara membuat ininya pakai tool yang ada. Nah, kalau PK itu berarti dia adalah primary key. Jadi seperti itu. Ini ditransformasikan entitas ini itu berbentuk seperti ini. Ini berbentuk relasi tabel seperti ini. Ini tabelnya. Ini masih bentuk satu entitas. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian kalau entitasnya itu komposit, gimana cara mentransformasikannya? Kan ini komposit kan? Pegawai, nomor pegawai, nama, tapi salary ini kan komposit karena salary ini diturunkan dari 3 atribut yang lain. Jadi gaji pokok, kemudian gaji lembur, kemudian ada gaji bonus misalkan kan seperti itu. Bayarannya di sini ada yang pokok, ada yang lembur, ada yang bonus. Mungkin di sini ada variabel yang lain, silahkan. Nah, ini ketika kita mau transformasikan itu sama, cuma kayak kemarin. Jadi ini pegawai sama seperti ini, nomor pegawai ini karena dia primary key kita kasih bintang, kemudian nama seperti ini. Dan kita tahu ketika dia berbentuk komposit seperti ini, maka ininya hilang. Nggak usah ditransformasikan ke sini. Karena apa? Karena kita sudah bisa mendapatkan informasi ini dari atribut yang lain. Sehingga yang dimasukkan adalah yang ini. Sal pokok, kemudian sal lembur, kemudian sal bonus. Yang ininya nggak usah, karena kita sudah bisa mendapatkan informasi dari turunannya, dari variabel di bawahnya. Jadi seperti itu pembentuknya ya. Jadi kita sudah bisa mendapatkan ini. Jadi salary di sini nggak ada, hilang. Gitu. Karena apa? Fungsi dari sebuah database itu dia harus efisien kan. Kalau di sini masih tambahkan berarti kan dia nggak efisien. Ketika sesuatu data itu bisa didapatkan dari data yang lain, itu nggak usah perlu dia ditulis. Karena nanti hubungannya dengan masalah misalkan jadi sebuah data. Ketika data itu efisien, maka pemakaian harddisk itu akan lebih irit gitu ya. Dan dalam codingnya pun juga lebih simpel. Karena apa? Tidak harus mengurusi banyak perubahan data yang di mana-mana. Jadi seperti itu. Nah, dari ini kita rubah ke dalam bentuk tabelnya seperti ini. Pegawai, nomor pegawai gitu ya. Ini kalau PK itu berarti dia adalah primary key, kemudian nama sama sal pokok, ini masuk sini, sal lembur, kemudian sal bonus. Jadi seperti itu. Ini kalau entitasnya adalah entitas dengan atribut komposit. Bentuknya seperti ini, cara ditransformasikannya. Kemudian ada juga bagaimana kalau bernilai banyak itu ya. Kayak kemarin saya contohkan, misalkan ada satu anggota, di dalam entitas anggota itu ada hobi. Hobi itu kan kemarin sudah kita jelaskan, ini atribut bernilai banyak. Karena hobi itu orang bisa memiliki hobi lebih dari satu. Yang satunya membaca, yang satunya menulis dan sebagainya. Yang satunya mungkin mancing dan sebagainya kan seperti itu. Yang bernyanyi mungkin gitu ya. Maka ditransformasikannya seperti apa? Ketika dia ada atribut yang bernilai banyak seperti ini ditransformasikan, dia membentuk tabel yang baru. Gitu ya.
Ini anggota sama anggota, ini hobi, berarti di sini ada hobi dulu. Baru di sini dimasukkan kode anggota, kode anggota. Jadi cara membentukannya seperti ini, dimasukkan dulu anggota, kode anggota, nama, tanggal lahir masuk kan. Baru hobi. Hobi ini dijadikan sebagai tabel baru. Tapi dari anggota ini kita masukkan ke sini. Kodenya ini masuk ke sini, tapi dia bukan sebagai primary key, tapi dia adalah sebagai foreign key. Maka kita kasih tanda bintang 2. Kemudian baru hobinya masuk. Seperti itu. Nah, nanti di dalam bentuk tabelnya seperti ini. Jadi ini anggota, sama kan, ini kode anggota, kemudian nama, tanggal lahir kan gitu. Baru ini ada tabel entitas baru lagi, yaitu hobi, kemudian foreign key, kemudian kode anggota ini, yang ini. Makanya ini kita kasih relasi gitu ya. Ini kode anggota karena ini mengacu ke sini gitu ya. Kemudian hobi, baru hobi dimasukkan. Jadi cara gambarannya seperti ini. Cara gambaran data itu seperti ini. Ini kan kode, ini anggota, ini anggotanya kan banyak ini. Ada kode anggota. Ini kemudian di sini sama, ini kasih kode anggota ini. Jadi ketika orang mengakses ini, orang mengakses Santika. Santika ini kan punya 2 hobi kan, memasak dan mancing. Kalau kita masukkan di sini kan nggak mungkin. Misalkan sini kita masukkan A112 Santika, di sini misalkan di sini ada hobi gitu ya. Di sini ada hobi. Itu kan nggak mungkin. Karena di sini kan nggak boleh double kan tadi. Dia harus unik kan tadi kalau dia primary key. Maka caranya gimana biar kita bisa memasukkan banyak? Ya dibentuk tabel baru, tapi tabel barunya ini mengacu kepada ini, kodenya ini. Di sini boleh, kalau foreign key dia boleh double. Ini 1102, berarti sini adalah Santika. Santika itu hobinya masak. Santika juga hobinya mancing. Jadi seperti itu. Gambaran datanya seperti itu. Dibentuk seperti ini. Nah, ada juga satu kasus, yaitu ternyata satu entitas itu dia itu mempunyai atribut campuran. Yaitu ada atribut komposit, juga ada atribut bernilai banyak, kemudian di sini ada atribut turunan kan seperti itu. Terus cara mentransformasikannya seperti apa? Ini kan ada atribut ada entitas pegawai kan. Ini sama, kita transformasikan dulu. Pegawai kita transformasikan ke sini, kita masukin kode pegawai, nama pegawai, kemudian tanggal kerja. Kalau yang di atribut ini kan sama tadi, kalau atributnya dia adalah komposit, yang kita tulis kan yang di bawahnya. Ini lokasi masuk, kota masuk, kode pos masuk, seperti itu. Terus yang kontak ini karena dia adalah atribut bernilai banyak, berarti dia harus membentuk entitas baru kan, kontak ini. Nah, tapi dia harus menyertakan daripada primary key yang ada di pegawai. Primary key sini tarik dulu ke sini. Dia menjadi foreign key. Baru kontaknya HP-nya dimasukkan misalkan. Kalau di sini kontak ini banyak banget, misalkan kontak bisa, atau kontak 2, kontak 3 silahkan. Itu nanti beda lagi kalau kontaknya banyak, nanti kan ada lagi ya, turunan lagi kan seperti itu. Nah, untuk yang ini kan atribut turunan ya. Atribut turunan itu nggak usah ditulis. Kenapa nggak usah ditulis? Karena atribut turunan itu kan sudah bisa kita dapatkan dari tanggal kerja. Jadi intinya ketika dalam suatu database, suatu tabel atau suatu informasi itu bisa didapatkan dari yang lain, itu nggak perlu ditulis sebenarnya. Jadi ini nggak usah ditulis. Jadi seperti itu. Jadi hasilnya seperti ini. Kalau kita dalam bentuk relasi tabel itu seperti ini. Jadi pegawai kita masukkan, ini berarti primary key, kemudian nama masuk, kerja masuk, lokasi masuk, kota masuk. Kemudian di sini ada dari variabel bernilai banyak tadi, itu kita masukkan ke sini, membentuk satu tabel baru. Ini tapi dia sebagai foreign key yang sini, ini ya, foreign key, kemudian HP dimasukkan. Jadi seperti itu. Jadi kita harus pahami dulu ketika melihat entitasnya seperti apa, nanti terjemahannya seperti apa, gitu. Oke, kita lanjut. Itu tadi penerjemahan tabel berdasarkan nilai atribut.
Nah, sekarang kita bagaimana menerjemahkan relasinya ya. Relasi di sini ada satu contoh yang lain itu tentang relasi. Kalau tadi kan kita baru individu ya, satu entitas. Lah ini kan ada entitas dihubungkan dengan entitas yang lain. Nah, di sini misalkan ada entitas pegawai dan entitas tanggungan. Kemarin saya katakan itu ada dua entitas. Entitas itu ada entitas kuat dan entitas lemah. Kalau entitas lemah itu berarti logonya adalah kotak persegi panjang dengan dua garis. Ini juga korelasinya adalah korelasi yang lemah. Ini didefinisikan entitas kuat itu adalah entitas yang keberadaannya tidak tergantung pada entitas yang lain. Kalau entitas lemah keberadaannya tergantung pada entitas yang lain. Misalkan tanggungan ini keberadaannya kan dia tergantung daripada adanya pegawai kan. Kalau pegawainya nggak ada kan ini hilang ini, gitu ya. Nggak mungkin ada gitu ya. Beda kalau kayak yang lain. Tapi kalau pegawai ini hilang nggak ada masalah ini. Ini tetap eksis dia, tetap ada. Sehingga dia disebut sebagai entitas kuat. Gitu. Terus kalau ada sebuah relasi seperti ini antara pegawai dengan tanggungan, dengan relasi seperti ini, itu kita menerjemahkannya seperti apa? Seperti ini. Jadi pegawai ini sama, ya kita bentuk seperti ini, pegawai, kemudian ini sebagai primary key-nya, kemudian nama. Tanggungan ini sama, dia membentuk satu entitas baru juga, nama, status, tanggal lahir, gitu ya. Nah, kemudian apa di tanggungan ini karena dia sebagai entitas lemah, maka yang di sini masuk ke sini. Di sini sebagai foreign key, gitu ya. Ini nanti hasilnya seperti ini. Pegawai, nama, kemudian primary key-nya ini menuju ke foreign key-nya pada pegawainya. Gitu. Jadi ini itu kalau diterjemahkan jadinya kayak ini. Gitu. Oke. Nah, ini gambarannya seperti ini ya. Kayak tadi ya. Kita lanjutkan untuk transformasi relasi yang lain. Kemarin kita kenal juga ada namanya transformasi one to one. Jadi di sini kuncinya pilih salah satu dari primary key satu entitas, letakkan sebagai foreign key pada entitas yang lain. Jadi seperti itu. Nah, kita punya satu relasi seperti ini. Ini adalah relasi one to one. Satu pegawai hanya boleh mengepalai satu cabang, dan satu cabang itu hanya boleh dikepalai satu pegawai, karena ini berarti one to one kan. Kalau one to one itu cara mentransformasikannya dalam bentuk tabel relasi itu seperti ini. Pegawai kita tulis pegawai sama kode pegawai, cabang kita tulis dulu cabang, itu. Jadi di sini kita pilih satu primary key itu taruh menjadi foreign key di yang lain. Misalkan kita pilih primary key yang sini mau kita taruh ke sini, boleh, masuk aja ke sini. Tapi dia sebagai foreign key. Tapi dibalik boleh nggak, Pak? Boleh. Ya, misalkan kita ingin, saya mau yang saya taruh adalah kode cabang ya, pindah ke sini, boleh. Karena dia adalah one to one. Maka nanti hasilnya seperti ini. Jadi apa? Kode cabang ini itu pindah ke sini. Kode cabang ini pindah ke sini, berarti kode cabangnya yang di sini itu menjadi foreign key yang di sini. Nah, jadi terserah Anda mau milih yang di primary key sini dipindah ke sini atau yang primary key Anda pindah ke sini. Kalau dia relasinya adalah one to one, nanti bentuknya bisa seperti ini. Boleh seperti ini, boleh juga seperti ini. Seperti itu. Jadi intinya kalau one to one itu bebas, ambil aja satu primary key, taruh ke entitas yang satunya. Itu kuncinya. Kemudian ada juga kita mengenal kemarin transformasi one to many. Jadi kalau one to many itu adalah taruh primary key pada relasi one relation, taruh kepada yang many relation sebagai foreign key. Jadi seperti ini. Misalkan ini ada kita kenal ini ada relasi one to many, gitu ya. Ini apa? Taruh primary key dari sini yang one ini kasih ke sini. Primary key-nya ini kita tarik ke sini datanya. Ya, sehingga kita hasilkan seperti ini. Primary key-nya ini kita tarik ke sini, gitu ya. Ini kan sama ini. Gitu. Kemudian hasil tabelnya sama seperti ini. Karena ini ditarik ke sini,
Berarti dia sebagai foreign key, dia masuk ke sini. Ini relasi ini loh, relasinya ini loh. Ditugaskan ini relasinya seperti ini. Ini wujudnya seperti ini. Kalau entitas kan seperti ini ya. Jadi tabel, ini tabel. Terus relasi ini itu adalah dalam bentuk relasi seperti ini, itu hanya di sini menjadi foreign key. Itu terjemahannya. Jadi intinya kalau di dalam one to many itu yang one ini primary key-nya kamu tarik ke yang many. Udah itu aja. Misalkan ini one-nya apa many-nya di sini one, berarti yang di sini yang kamu tarik ke sini. Itu aja. Oke. Kemudian ada transformasi yang lain yaitu relasi many to many. Kuncinya apa? Kuncinya bentuk satu tabel baru yang berisi minimal primary key dari kedua tabel untuk dijadikan foreign key pada tabel yang baru. Jadi misalkan kita ada relasi seperti ini, many to many. Ini kan many to many kan pekerja, banyak pekerja di departemen yang banyak juga, dan departemen itu banyak juga bisa bekerja di mempekerjakan banyak pekerja kan seperti itu. Datanya ini kan many to many kalau relasinya seperti ini gitu ya. Dan di dalam relasi itu boleh ada atribut untuk menandai atau menjadikan sebuah relasi itu mudah untuk dipahami seperti itu. Kalau many to many itu di sini akan menghasilkan satu tabel yang baru, maka hasilnya seperti ini. Ini pekerja, dia kan jadinya seperti ini nih. Kemudian departemen jadinya juga seperti ini. Kemudian akan ada tabel baru. Anggap aja ini namanya tabel bekerja gitu ya, atau bekerja di, terserah Anda. Kemudian apa? Dia isinya adalah apa? Primary key dari kedua tabel pasti masuk ke sini. Minimal dia pasti berisi dari primary key ini dan primary key ini. Minimal adalah ini, primary ini dan primary ini. Kalau toh ini nggak ada, nggak apa-apa. Gitu ya. Misalkan yang mulai kerja tidak ada, dia tetap masih bisa kita korelasikan. Karena sudah berisi di sini primary key ini kita tarik menjadi foreign key di sini, dan kode departemen ini di sini menjadi foreign key. Ini sudah cukup. Misalkan ini harus hilang, nggak ada masalah, bisa. Dia masih bisa berkorelasi. Yang penting kita bisa meletakkan ini. Karena ini ada atributnya, kita masukkan di sini. Atribut mulai kerja. Dan nanti terjemahnya seperti ini. Pekerja, sini departemennya. Nah, yang di sini ini diterjemahkan seperti ini. Gitu. Jadi simpel ya. Jadi itu cara mudah untuk kita nanti mentransformasikan dari ERD itu bentuk seperti ini. Nah, kalau sudah berbentuk seperti ini nanti enak sekali. Enaknya kenapa? Karena ini sudah bisa lebih mudah dipahami ketika nanti mau dibikin sebuah database. Gitu. Dan relasi-relasinya. Dan untuk memudahkan nanti cara membikinnya tadi itu Anda bisa menggunakan ya relasi tabel tadi menggunakan software visual paradigm yang kemarin sudah kita pakai, atau juga kita pakai tool yang lain. Di sini saya akan contohkan pakai Lucidcat gitu ya. Di Lucidcat itu Anda tulis saja nanti ya kalau mau pakai. Ini nggak usah diinstal, ini kita tinggal daftar aja Lucidcat gitu ya. Anda tulis di Google, kemudian di sini kan ada Lucidcat ini. Ada di sini Lucidcat. Klik aja ya. Nah, Anda sign up aja di sini, daftar gratis kan di sini. Kalau Anda sudah daftar, Anda tinggal login kan. Tinggal login misalkan di sini. Ya. Kita tunggu sebentar ya, kita masuk ya. Di sini kan ini blank diagram ya. Anggap aja kita bikin baru. Kita mau bikin baru di sini ya. Nah, di sini. Ketika kita mau bikin baru, ini kita hapus dulu aja. Nanti Anda akan disuguhi menu seperti ini. Nah, ini cara bikinnya gimana? Ini kan kita maunya kan ERD. ERD kan belum ada di sini ya. Ketika belum ada, kita tulis saja di sini.
entity relationship kan. Nah, ini kan udah ada nih entity relationship gitu ya. Nah, ini kita masukin aja di sini. Kita pin ya, pinnya dimasukin, berarti dia sudah ada gitu ya. Ini kalau kemarin Anda mau bikin UML di sini juga sudah ada gitu ya, UML kayak ini ada nih. Nah, di sini kita tapi mau belajar tentang entity. Nah, entity Anda pilih. Entity itu boleh Anda berbentuk seperti ini. Ini namanya entitas. Misalkan entitinya tadi pekerja gitu ya. Tulis saja pekerja. Gitu ya. Terus ini fill-nya apa? Akan ID pekerja. Kemudian di sini nama gitu ya. Terus di sini misalkan kontak gitu. Atau misalkan tanggal kerja. Ini boleh seperti ini. Tapi kalau saya lebih suka yang ini ya. Karena ini kita bisa menandai secara foreign key-nya, secara primary key-nya. Misalkan di sini mahasiswa gitu ya. Mahasiswa. Di sini kan kita bisa jadikan primary key-nya apa? Misalkan NIM. Ini apa saja yang sini. Misalkan sini nama. Kemudian tanggal lahir misalkan. Dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini tak hapus dulu. Misalkan kita mau bikin yang lain, kita tinggal tarik aja. Tarik seperti ini. Misalkan di sini mata kuliah gitu ya. Misalkan di sini primary key-nya adalah kode mata kuliah. Dan di sini ada namanya misalkan nama mata kuliah. Ini misalkan jumlah SKS-nya gitu ya. Misalkan kita mau menghubungkan antara ini dengan mahasiswa dengan mata kuliah. Tadi untuk menghubungkan itu kan berarti harus key yang kita pindahkan kan untuk menjadi foreign key kan. Misalkan ini mau ke sini gitu ya. Ini tinggal kita tambahkan aja. Mau menambahkan di sini. Insert kalau below itu di bawahnya, kalau above itu di atasnya. Di atas yang kita pilih. Kita pilih aja below. Nah, di sini misalkan kita menghubungkan di sini menjadi name misalkan kan. Name karena kita mau jadikan foreign key. Di sini tinggal kamu tarik aja, kamu taruh ke sini. Kayak gitu. Nah, ini dia sudah terhubung ini. Misalkan ini mau dirubah, ini bisa. Misalkan dirubah ini many to many. Atau yang sini misalkan mau yang one to many. Gitu ya. Jadi seperti itu. Ini kalau mau nambahkan yang lain juga sama, tinggal kita tarik seperti ini aja, gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk menambah membuat entitas kita mentransformasikan entitas ke dalam tabel fill seperti ini, kita pakai tool ini aja. Ini lebih mudah dan lebih enak menurut saya gitu ya. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga saja ini bisa membantu kita semuanya untuk lebih memahami tentang transformasi IRD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.